Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bovendigul prihatin terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan sawit di daerah ini. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 23 Merauke mengambil alih pembangunan ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dan semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 4 Juni 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bovendigul prihatin terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility perusahaan sawit di daerah ini. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan sumber daya alam, namun pelaksanaan program CSR mereka masih belum optimal. Keprihatinan ini diungkap salah satu anggota DPRD Bovendigul, John Kuat Luther, dalam rapat dengar pendapat DPRD Komisi B dan C Kabupaten Merauke. Menurutnya, pelaksanaan program CSR oleh perusahaan sawit di Bovendigul sepenuhnya belum terlihat. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut meraup keuntungan yang besar dari eksploitasi sumber daya alam. Namun program CSR mereka belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesungguhnya dalam program CSR yang mereka jalankan belum menyentuh seluruh masyarakat Bovendigul secara optimal. Penting bagi perusahaan-perusahaan sawit untuk memastikan bahwa program CSR mereka benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitar. Program Corporate Social Responsibility harus lebih dari sekedar kewajiban formal, sebagai bentuk wujud nyata dan komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diakui program CSR saat ini hanya menyentuh bagian dalam wilayah perusahaan, yaitu di distrik Jair. Sedangkan pinggiran masih belum merasakan manfaat, padahal keuntungan yang diperoleh dari perusahaan mencapai triliunan rupiah. Kalau yang saya tahu sampai sekarang CSR-nya di Bovendigul Pak, hanya daerah itu saja, distrik yang dekat situ. Yang di samping sampai sini belum ada, tidak ada dapat sama sekali. Saya ragu juga dengan itu. Keuntungan ini Pak, itu saya selalu triliun kalau saya lihat itu sedikit. Tapi tidak itu kalau itu sejarahnya tidak pernah dipublikasi. Sehingga 3% atau 2% dari berapa itu tidak tahu. Sehingga dia masih terlalu kecil. John Kuat menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam kontribusi CSR. Mewakili masyarakat, dirinya mendesak perlunya ada audit terbuka terhadap keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan sawit di Bovendigul. Audit terbuka sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kontribusi perusahaan kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, DPRD Bovendigul belum memiliki data yang jelas mengenai besaran keuntungan perusahaan sawit tersebut. John Kuat Luther meyakini bahwa keuntungan yang diperoleh mencapai triliunan rupiah, namun tanpa data yang akurat, sulit untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan segera mengambil tindakan untuk memastikan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan sawit benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul untuk mengeksplorasi potensi galian C sebagai material infrastruktur yang dapat digunakan untuk pembangunan di Merauke. Sebelum melakukan peninjauan langsung terhadap potensi tersebut, DPRD Merauke mengadakan rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Bovendigul. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Merauke dalam mencari alternatif material infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di wilayah mereka. Potensi hasil galian C di Bovendigul dinilai memiliki prospek yang menjanjikan sebagai bahan baku untuk pembangunan infrastruktur di Merauke. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Merauke, Johan Paulus menyatakan, penting bagi pihaknya untuk mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bovendigul sebagai bagian dari dukungan pembangunan di wilayah mereka.
Diakui potensi pemenuhan material infrastruktur dari wilayah Bovendigul sangat dibutuhkan, karena sebelumnya Kabupaten Merauke mengalami kekurangan pasokan material impor. LNC yang pertama adalah LNC itu pada tahun 2 tahun yang lalu kami di Merauke itu kebetulan kehabisan stok material yang kita istilahnya itu pasir dan kerikil import ya dari Palu, kemudian dari Goa, seperti itu yang tadi teman-teman sampaikan. Dan ketika itu kami coba melakukan penelusuran di Bovendigul. Ternyata di Bovendigul ini ada potensi LNC yang bisa kita gunakan untuk memenuhi standar, ya, standar yang bisa. Paulus juga menyebutkan perlu adanya regulasi yang jelas dalam mengatur pemanfaatan potensi hasil galian C tersebut. Selain itu, potensi pendapatan asli daerah dari sektor galian C harus dioptimalkan baik oleh Kabupaten Bovendigul maupun Merauke. Rapat dengar pendapat antar DPRD Merauke dan Bovendigul diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama yang solid dalam mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki oleh kedua wilayah tersebut. Dengan demikian, diyakini pembangunan infrastruktur di Merauke dapat lebih terdukung dan berkualitas. Saatnya Merauke melirik potensi kekayaan alam Bovendigul untuk mendukung pembangunan di Merauke, karena selain memenuhi standar kualitas, ketersediaan material juga dinilai sangat cukup. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja, digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Selatan, khususnya Bovendigul, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 23 Merauke mengambil alih pembangunan ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 22 Merauke telah mengambil langkah proaktif dengan mengambil alih pembangunan ruas jalan nasional di Kabupaten Bovendigul. Keputusan ini diambil setelah tim Balai melakukan kunjungan resmi ke Kabupaten Bovendigul untuk mengevaluasi kendala dan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dalam kunjungan tersebut, tim Balai melakukan tatap muka bersama pihak-pihak terkait di Kabupaten Bovendigul untuk membahas strategi optimal dalam melanjutkan proyek pembangunan jalan Trans Papua atau nasional. Saat ditemui di sela-sela kunjungannya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 22 Merauke, Gunadi Antariksa, mengatakan kunjungan ke Kabupaten Bovendigul ini adalah untuk mengurus aset, salah satunya adalah jalan nasional di Kabupaten Bovendigul, di mana ada dua ruas jalan yang salah satunya ruas diurus oleh BPJN Merauke dan satunya lagi dikelola oleh Pemda Kabupaten Bovendigul. Kunjungan kali ini untuk memproses perawatan jalan yang diurus oleh kabupaten untuk dihibahkan ke Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR dan selanjutnya akan diambil alih oleh BPJN Merauke untuk memelihara dua ruas jalan tersebut dari arah Merauke Minjiptana dan Merauke Getentiri. Pengambilan alihan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua tersebut. Terima kasih. Jadi kaitan kami kunjungan ke Kabupaten Bovendigul ini adalah dalam rangka mengurus aset. Ya. Di antara aset itu ada jalan nasional kami yang berada di Kabupaten Bovendigul. Itu ada dua jalur yang sebelahnya dikuasai oleh sebagai jalan nasional diurus oleh BPJN Merauke dan sebelahnya itu dipelihara oleh Kabupaten Bovendigul. Nah, jalan inilah yang kami proses untuk dari kabupaten menghibahkan ke BPJN dalam arti ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR supaya nanti selanjutnya setelah aset dipindahkan ke kamilah yang bertanggung jawab memelihara jalan dua jalur tersebut, baik yang dari daerah ruas Merauke ke arah Minjiptana dan Merauke ke arah Getentiri. Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 22 Merauke, langkah pengambilan pembangunan ruas jalan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan nasional di daerah tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan jalan nasional di Kabupaten Bovendigul, memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, pengambil alihan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK, Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi sistem informasi manajemen PKK bagi para kader PKK di Kabupaten Bovendigul. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Papua Selatan mengadakan pelatihan sistem informasi atau SIM PKK bagi kader-kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bovendigul. Direncanakan kegiatan pelatihan tersebut akan berlangsung selama 2 hari dengan narasumber dari Sekretariat TPPKK Provinsi Papua Selatan. Pelatihan ini untuk mengembangkan pengetahuan, mendapatkan informasi dan mengelola data dengan baik. Selanjutnya membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena PKK sendiri merupakan penggerak bagi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul, distrik maupun kampung. Ketua Bidang 2 TPPKK Oliva Mandala mengatakan ada 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam pelatihan tersebut, yaitu terkait sistem informasi manajemen, sistem monitoring evaluasi, dan pelaporan serta advokasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan tersebut merupakan program pusat dan menjadi penting untuk dilaksanakan di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan termasuk Bovendigul. Yang pertama, kegiatan yang akan kami laksanakan di sini ada 3 kegiatan. Selain sistem informasi manajemen,
tetapi juga sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan, lalu advokasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Ini memang merupakan program PKK dari pusat sampai ke daerah yang harus kita lakukan, dan khusus kami melakukan kegiatan ini di Kabupaten Boven Digul. Sesungguhnya memang keempat kabupaten dari kegiatan lainnya, tapi khusus hal ini di Kabupaten Boven Digul adalah merupakan satu tanggung jawab yang benar-benar harus didarahkan oleh kader PKK itu sendiri, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asisten tadi, bahwa untuk selaku penggerak di dalam membangun keluarga itu sendiri, mulai dari dasar wisma, kelurahan, distrik, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, data itu adalah utama di dalam mengelola ya informasi yang akurat, sehingga dalam membuat program kegiatan, baik kegiatan yang awal dilakukan atau tindak lanjut dari yang sudah dilakukan karena sudah dievaluasi, ya, baik itu jangka panjang, pendek maupun menengah, sehingga ibu-ibu benar-benar harus dibekali dengan baik, walaupun selama ini memang sudah dilakukan, tetapi kan ada perkembangan sesuai dengan hasil munas yang benar-benar harus dilakukan, sehingga informasi itu tidak simpang siur tetapi akurat karena berasal dari kader itu sendiri. Dan kita juga memang harus mempertanggungjawabkan apa yang harus kita kerjakan pada tim pembina kami dan berjenjang sampai ke pusat, dan kami secara otomatis terlibat langsung dalam program pembangunan. Lanjut Olvi, selaku tim penggerak, pihaknya merasa perlu untuk membangun keluarga seperti dasawisma atau kepala keluarga dari tingkat kampung, tingkat distrik, maupun kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Data merupakan hal yang penting untuk mengelola informasi yang akurat, sehingga dalam menyusun program kegiatan jangka panjang, pendek maupun menengah, ibu-ibu bisa dibekali dengan baik melalui informasi yang akurat, tidak simpang siur karena berasal dari kader itu sendiri. Program PKK termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga ada instruksi dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bahwa PKK harus menjadi mitra kerja pemerintah dan bersinergi bersama dari tingkat kampung sampai pusat. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah,
kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia. Kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. 143 peserta komuni pertama diminta harus mampu menahan diri dari berbagai hawa nafsu dan godaan duniawi. Menerima sakramen komuni pertama sama halnya dengan menyerahkan diri sepenuhnya dan berjanji untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Berdasarkan kalender liturgi Katolik, minggu kemarin merupakan hari raya tubuh dan darah Kristus, sehingga hampir semua paroki memberikan sakramen komuni pertama bagi peserta yang dianggap telah siap menerimanya. Sama hal dengan paroki Hati Kudus Tanah Merah yang memberikan komuni pertama pada 143 peserta penerima sakramen tersebut. Pastor paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakob Taufan MSJ, berpesan kepada anak-anak peserta komuni pertama bahwa menerima sakramen ini sama halnya berjanji dengan sepenuh hati untuk siap menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, komuni suci pertama bagi umat Katolik di mana seseorang dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Selain itu, komuni pertama juga dianggap sebagai lambang korban dari anak domba Allah atau Yesus Kristus itu sendiri. Ada 143 anak-anak kita menerima komuni kudus didampingi oleh orang tua. Ini pemandangan yang luar biasa, tidak seperti biasa. Tapi sebagian anak-anak kita ini supaya Bapak Ibu tahu, anak-anak cek baik-baik
sudah banyak yang isap lem, isap iPhone, isap bensin, dan bahkan isap ganja. Anda bisa membayangkan betapa sedih bahwa ada anak-anak Tuhan, anak-anak gereja, anak-anak kita sudah terjerumus dalam kegelapan dunia dan dosa dengan mengkonsumsi barang-barang yang tidak berguna, yang merusak hidup, yang merusak generasi, merusak kesehatan, merusak orang, dan bahkan akhirnya itu yang menyebabkan jauh. Mudah-mudahan anak-anak ini dengar baik-baik, anak-anak dengar. Saya percaya ini janji suci dari anak-anak, dari orang tua, dan pastor kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai ini hidup kita akan lebih baik, lebih dekat. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Pastor Yakob berharap melalui komuni pertama anak-anak bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Diakui dirinya prihatin terhadap generasi muda yang telah terjerumus dengan berbagai pengaruh-pengaruh yang buruk seperti rokok, minum mabuk, bahkan mengkonsumsi ganja. Pastor Yakob mengajak 143 peserta komuni pertama untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak terlibat dalam melakukan tindak kejahatan atau ikut terpengaruh oleh hawa nafsu dan godaan dunia. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nub bagen, gub bagenep, nub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.